Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang di rumah dalam keadaan sehat, mari kita langsung pelajari materi berikutnya. Di kelas 9 kamu diperkenalkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mengapa kita harus belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar? Agar Ananda pertama mengenal sejarah, bahwasannya proses sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu bisa kamu baca setidak-tidaknya dalam rumusan pembukaan itu. Bagi Anda yang belum pernah membuka langsung kalimat per kalimat bacaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, silahkan dicek di internet. Kamu baca, kalau kamu punya buku Undang-Undang Dasar yang ukurannya kecil, itu bisa kamu lihat juga di situ ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pembukaan, ada batang tubuh, dan ada aturan tambahan. Nah, di kelas 9 kamu akan dimulai dengan pembukaan dulu. Pembukaan itu adalah sebuah kata mukadimah, kalau dulu katanya mukadimah, sekarang namanya pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea. Kalau kita baca itu sepertinya 4 paragraf, tapi sebenarnya namanya 4 alinea. Oke. Nah, kita sebelum masuk ke sini coba mengulang kembali, merefresh. Selain mengenal sejarah, apalagi ya Pak untungnya, apalagi ya Pak tujuannya kita belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar? Yang kedua, sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, ya kami ini adalah generasi old, kalian new generation, hidup juga di masa new normal. Nah, maka cara belajarnya juga harus lebih kreatif, lebih inovatif, seperti melihat video ini di YouTube. Karena kalau di zaman Bapak dulu nggak ada pembelajaran seperti ini. Inilah salah satu generasi kalian adalah generasi ke depan yang akan menggunakan kreativitas dan inovatif. Nah, agar kalian tidak ketinggalan tentang sejarah bangsa kita. Sebagai anak muda, kalau kita pergi ke luar negeri ya harus tahu. Kalau tanya orang, apa dasar negara kita? Pancasila. Apa sumber hukum kita? Undang-Undang Dasar. Itu pertanyaan yang mungkin saja dicoba. Atau bakalan nanti kalian ingin masuk menjadi pegawai negeri sipil. Suatu saat kalau kalian dewasa, kalian akan mengikuti sebuah ujian, testing. Kalian akan mendapat soal-soal yang berkaitan dengan pelajaran PKN. Karena kenapa jadi pegawai negeri sipil harus tahu PKN? Karena mereka mengabdi kepada negara, gajinya besar, kemudian mereka disebut sebagai pengabdi, walaupun disebut pegawai negeri sipil, dan mereka itu sudah betul-betul mengabdikan dirinya kepada negara, sehingga gajinya cukup besar. Baik Ananda, 2 alasan tadi ya, untuk sejarah dan sebagai persiapan Ananda untuk menjadi orang dewasa yang mungkin saja ditanya orang lain atau ingin mengabdikan diri kepada negara. Bukan hanya itu, juga ini sebagai wawasan ya. Langsung saja. Minggu lalu kita bahas tentang makna alinea. Makna alinea yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dari alinea pertama, 2, ketiga, dan keempat. Nah, itu sudah kamu lihat di video. Silahkan cek video yang sebelumnya. Nah, di bagian kedua adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pokok pikiran. Oke, kalau kita dengar kata orang, makanan pokok kita apa? Nasi. Ya, kalau bahan pokok beras, kalau makanan pokok nasi. Lalu apalagi di Indonesia? Umbi-umbian, ya. Apalagi kira-kira kacang-kacangan. Itu namanya makanan pokok, sesuatu yang diutamakan. Jika makanan itu tidak ada, maka makanan pendamping tadi menjadi hambar. Oke, kalau ada Ananda juga sudah makan Indomie, juga pengen makan nasi, kan gitu. Karena nasi itu ibarat sesuatu yang pokok dalam kehidupan kita. Begitu juga apa yang hal-hal pokok yang terdapat dalam 4 alinea. Maka di sini nanti Bapak jelaskan ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa-apa saja pokok pikiran. Pikiran itu apa maksud dari kalimat yang ada dalam pembukaan? Langsung saja. Pokok pikiran pertama. Kalau kalian baca di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara kita itu
Di situ dijelaskan, kalau ini Bapak berikan langsung artinya, bahwa negara memegang konsep negara persatuan. Di alinea pertama sudah dijelaskan negara kita negara persatuan. Negara persatuan itu apa, Pak? Ya, tentunya negara yang menginginkan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Ya, walaupun kita tahu, oh nama-nama tokoh-tokoh yang terkenal, Soekarno, Muhammad Hatta, kita tahu Ahmad Subarjo, Syahrir, banyak lagi nama-nama lain. Tetapi kalau kalian baca dengan baik, ingat BPUPKI ada 62 anggota. Mereka tersebar dari berbagai daerah. Bahkan lagi kita pernah lihat Sumpah Pemuda, itu dari mulai dari Aceh sampai ke Papua. Semua ada di situ, semua bergabung. Maka negara kita adalah negara persatuan. Dengan menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Maksudnya gimana, Pak? Kepentingan negara itu misalnya kalau negara kita dalam keadaan seperti ini, karena pandemi, pemerintah meminta kita atas nama kepentingan negara, silakan masyarakat Indonesia untuk memakai masker, wajib memakai masker. Itu untuk kepentingan negara. Siapa yang akan mendapatkan manfaatnya? Kita semua, sehingga kita tidak terkena virus corona, karena kita mencegah diri kita dengan menggunakan masker, ya. Nah, kalau kepentingan pribadi bisa aja kan, aku nggak suka pakai masker, nggak pernah pakai masker. Nah, itu kepentingan pribadi, tapi demi kepentingan negara dan banyak orang, maka kita pakai masker. Itu pokok pikiran pertama, itu menjunjung tinggi kepentingan bersama, kepentingan negara. Nah, yang kedua, pokok pikiran kedua, cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, semua lapisan bawah maupun lapisan atas. Apa itu, Pak? Rakyat miskin maupun rakyat kaya raya, mau dia pejabat maupun tidak punya jabatan, siapapun dia yang berada di rumah ataupun di luar rumah atau di bawah kolong jembatan, seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita bangsa kita yang akan diupayakan oleh setiap pemimpin yang ada di negeri kita. Nah, itu pokok pikiran yang kedua. Nah, pokok pikiran yang ketiga, rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Apa maksudnya, Pak, kedaulatan? Rakyatlah sebenarnya yang memilih siapa pemimpinnya. Ya, kita lihat pemilu itu kita yang milih. Jadi sebenarnya kekuasaan itu ada di kita kan, karena kita yang milih mereka untuk jadi pemimpin. Nah, lalu persoalan diselesaikan melalui permusyawaratan perwakilan, melalui musyawarah. Apapun persoalan di negeri kita diselesaikan dengan musyawarah, kumpul, rembuk, diskusi, apa solusinya. Lalu dengan perwakilan, ya namanya perwakilan itu diwakilkan oleh siapa? Misalnya dari Aceh diwakilkan satu orang sampai ke setiap provinsi di negeri kita. Makanya ada namanya DPR, perwakilan rakyat. Kalau semua orang rembuk, jumlah rakyat kita 200 juta, apa mungkin ada enggak stadion yang cukup untuk 200 juta? Tidak ada. Maka disebut perwakilan. Biarlah mereka mewakili kita untuk musyawarahkan persoalan-persoalan yang ada. Paham ya? Pelan-pelan. Nanti ini bisa ditengok dulu alinea yang sebenarnya, lalu lihat ini artinya, pokok pikirannya. Nah, kita bergeser. Pokok pikiran yang terakhir, yaitu pokok pikiran keempat. Di bagian keempat, negara dan bangsa Indonesia mengakui, percaya, dan bertakwa. Mengakui. Hari ini yang kamu kenal agama kita itu ada 6 yang diakui. Agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. 6 yang diakui. Jadi kalau ada KTP, agamanya 6 itu. Kalaupun ada kepercayaan yang lain, mereka tidak dicantumkan di situ. Tetapi tetap dilindungi di negeri kita, karena memang kita tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang. Nah, percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Ya pasti kalau orang sudah memiliki agama, dia harus percaya dan takwa kepada Tuhannya masing-masing. Serta berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksudnya, Pak? Nah, kita memiliki jiwa berperi kemanusiaan. Ya, bermaksud kayak gini. Kalau ada misalnya hewan di situ sedang sakit, kita nggak peduli, nggak punya berperi kemanusiaan, nggak punya perasaan. Kita sering disebut kayak gitu kan, yang adil dan beradab. Siapapun, mau dia hanya sesama manusia, dengan binatang, dengan pepohonan, bunga dan sebagainya, kita harus adil.
Bahkan dengan benda-benda mati pun, contohnya handphone, sepeda motor, handphone sering loh Ananda kalau pakai handphone nggak berperi kemanusiaan ya bahasanya ya. Contohnya pakai handphone sampai habis baterainya, handphonenya dicas sampai lowbat dan kemudian rusak gembung baterainya ya kan. Nah, langsung saja kita tutup. Dari keempat ini Ananda boleh tuliskan sesuai dengan apa yang Bapak tampilkan di layar, atau Ananda boleh melihat dalam buku mengenai judul pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar lalu diringkas nanti dikumpulkan. Demikian dulu, semoga Anda mendapat manfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.